podcast ASN Berakhlak dalam Aksi. Senang sekali hari ini kita bisa berbincang bersama mengenai penerapan nilai ASN berakhlak dalam kehidupan kerja sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, ASN berakhlak terdiri dari 7 nilai dasar, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam lingkungan kerja agar tercipta pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Hari ini saya sudah bersama 4 narasumber yang luar biasa. Halo semuanya. Halo, Halo, halo. halo, halo, ya. Oke, sebelum mulai boleh dong kenalan singkat dulu. Mungkin mulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Zenu Eva Velnu Arda Kausar dan di sini sebagai host. Selanjutnya kepada para narasumber, disilakan untuk memperkenalkan diri. Mungkin dimulai dari Bapak Afan ya. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Afan. Saya kerja di Lapas Terbuka 2B Kendal. Di sana saya sebagai regu pengamanan. Halo, perkenalkan nama saya Agus Nugroho, bekerja di Lapas Terbuka Kendal sebagai penjaga tahanan. Perkenalkan, nama saya Fadil Limawan dari Lapas Terbuka Kendal. Saya sebagai penjaga tahanan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Taufikul Hakim. Saya kerja di Lapas Terbuka kelas 2B Kendal sebagai penjaga tahanan. Oke, langsung aja ya. Kalau dengar kata ASN berakhlak, hal pertama yang kepikiran apa? Mungkin Bapak Agus mau menjawabnya? Kalau saya sih yang pertama yang saya kepikiran terkait dengan ASN yang berakhlak yaitu terkait dengan pelayanan. Kalau dari saya sendiri, ada disiplin dan tanggung jawab. Kerjasama juga penting sih menurut saya. Ya, semua itu juga termasuk di dalam nilai-nilai berakhlak, ya. Layanan kerjasama, disiplin kerjasama. Heeh. Nah, oke. Kita mulai dari berorientasi pelayanan dulu ya. Menurut kalian, pelayanan yang baik itu seperti apa sebagai ASN? Eh, Pelayanan yang baik menurut saya itu ketika masyarakat merasa terbantu dan juga merasa dihargai. Setuju, kadang hal yang sederhana seperti menyapa dengan ramah aja sudah bisa bikin orang merasa nyaman. Saya sependapat dengan Bapak Agus, karena masyarakat juga pasti senang kalau dilayani dengan sopan. Berarti sikap juga penting ya, nggak cuma pekerjaan selesai gitu doang. Jelas penting banget Ibu Sian, jangan sampai pekerjaannya selesai tapi masyarakatnya malah merasa tidak dihargai. Oke, nah sekarang kalau nilai akuntabel nih, menurut kalian akuntabel tuh gimana sih? Kadang orang tuh cuma nganggep akuntabel sebatas bikin laporan, dah selesai. Padahal lebih dari itu, akuntabel itu lebih kepada ketanggung jawab. Selain itu, akuntabel akuntabel juga bisa berarti kejujuran di dalam bekerja. Contohnya, datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai aturan, itu juga termasuk akuntabel. Sekarang juga banyak pekerjaan yang sudah digital, jadi semuanya bisa lebih transparan. Terus kalau misal ada kesalahan, berarti harus berani bertanggung jawab ya. Betul banget. Oke, sekarang kita bahas kompeten ya. Menurut kalian penting nggak ASN harus terus belajar? Penting banget, karena sekarang zaman semuanya cepat berubah. Setuju,
karena zaman sudah cepat berubah. Dulu yang dikerjakan secara manual kan sekarang sudah mulai menggunakan digital gitu. Kadang sistem kerja juga ikut berubah, lebih ke up to date. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri. Terus menurut kalian cara meningkatkan kompetensi itu gimana? Bisa ikut dari pelatihan, kemudian seminar, ataupun dari belajar mandiri. Iya, iya, iya. Bahkan dari pengalaman kerja, pengalaman kerja ya. Bahkan dari pengalaman-pengalaman kita juga bisa sebagai acuan pembelajaran kita. Betul banget sih. Kalau misal sekarang kita ke harmonis aja ya. Menurut kalian penting nggak lingkungan kerja harus harmonis? Jelas dong, penting banget itu. Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa penting menurut kalian? Karena kalau misal nih, kita sama karyawan saling berantem gitu, nggak harmonis, kerjanya juga jadi nggak nyaman. Jika lingkungan nggak harmonis, komunikasi juga bisa berantakan. Kadang masalah kecil juga bisa jadi besar kalau komunikasinya kita kurang baik. Ya, ya, makanya di dalam komunikasi kita juga harus mementingkan sikap saling menghargai. Penting banget itu. Berarti harmonis tuh bukan berarti nggak pernah beda pendapat. Gitu. Bukan dong, justru walaupun kita beda pendapat itu pasti ada dimanapun itu. Tetapi kita harus saling menghormati satu sama lain. Oke, baik Pak Hakim. Nah, sekarang kita lanjut ngomongin loyal ya. Menurut kalian loyal tuh kayak gimana? Kalau dari aku sendiri, loyal itu menjalankan tugas dengan baik dan menjaga nama baik instansi. Ya, terus mematuhi aturan juga. Dan itu loyal juga bisa diartikan sebagai kerja dengan sepenuh hati itu. Tapi kadang orang tuh mikirnya loyal tuh cuma nurut aja gitu sama atasan. Padahal bukan cuma itu, Bu Sian. Lawyer nggak melulu tentang atasan, lawyer juga tentang menjaga integritas. Oke, seperti itu ya Pak Hakim. Nah, sekarang kalau adaptif nih, ini kayaknya paling relate nggak sih sama keadaan kita sekarang sebagai ASN Gen Z? Banget, karena perubahan sekarang cepat sekali. Ya, karena dulu itu manual ya, sekarang sudah masuk ke digital. Makanya kita harus belajar banyak hal baru biar nggak ketinggalan. Tapi menurut kalian susah nggak sih jadi pribadi yang harus selalu adaptif? Jelas awalnya mungkin susah, tapi kalau kita mau belajar, kita mau berusaha, lama-lama juga terbiasa, jadi bisa. Yang penting jangan takut mencoba. Oke, sekarang kita udah sampai ke nilai terakhir, yaitu kolaboratif. Kenapa sih menurut kalian kerjasama tuh penting? Karena dengan kita kerjasama, pekerjaan yang berat bisa terasa lebih ringan. Dengan kerjasama juga hasilnya bisa lebih maksimal. Betul banget, karena tiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi saling melengkapi satu sama lain. Tapi kadang kan kerjasama ada tantangannya ya. Pasti, apalagi kalau ada pendapat yang berbeda. Makanya komunikasi itu penting ya guys. Nggak cuma itu, harus saling menghargai pendapat orang lain juga penting. Berarti sebenarnya semua nilai ASN tuh
berkaitan ya. Betul banget, Bu Zian. Kalau satu nilai nggak diterapin bisa mempengaruhi nilai yang lain juga. Jadi harus seimbang, harus sama semuanya. Gitu. Oke nih, sekarang ternyata udah selesai guys. Gak kerasa ya, seru banget karena semuanya bisa ikut ngobrol dan berbagi pendapat. Nah, dari pembahasan tadi tuh kita bisa belajar bahwa nilai ASN berakhlak bukan cuma teori, tapi harus diterapkan juga dalam kehidupan kerja kita, mulai dari pelayanan, tanggung jawab, meningkatkan kemampuan, menjaga hubungan baik, loyalitas, kemampuan beradaptasi, sampai kerjasama. Terima kasih banyak ya untuk semua narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ya, sama-sama. Ya, Terima Ya, kasih. sama-sama terima Mbak kasih Zian. juga Mbak Zia, Bu Zian sudah Betul. mengundang kami. Sampai Sehat jumpa selalu, Ibu. kembali, sehat selalu. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini. Dadah semuanya. Dadah.